Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Dani Sanjaya, kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengawetan bahan nabati dan hewani. Mengenal produk pengawetan. Pengawetan modern. Nicholas Appert mengembangkan pembotolan vakum Peter Durant 1810, abad ke-19, teknologi pengeringan semprot, spray dryer, dan drum dryer menghasilkan susu bubuk, makanan bayi, dan anggur. Abad ke-20, teknik evaporasi, mengambil air atau sari, ultra high temperatur, susu, dan teh. Pengolahan dan pengawetan. Pengolahan adalah membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Pada prinsipnya, kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Proses pengawetan adalah suatu untuk menjadi hasil pertanian dan peternakan yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi lebih awet dengan mempertahankan sifat fisik, warna, tekstur, dan gizinya. Kerusakan bahan pangan. Kerusakan fisiologis dan biologis. Kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam secara alamiah sehingga terjadi proses autolisis yang berakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Kerusakan biologis yang diakibatkan oleh serangga dan binatang, pengerat, burung, dan hewan lain seperti tikus dan lain-lain. Kerusakan fisiologis umumnya terjadi akibat enzimatik dan sayur, buah, daging, ayam, dan pangan. Kerusakan fisik. Kerusakan yang diakibatkan penanganan bahan pangan yang kurang baik, perlakuan yang dapat menyebabkan kerusakan antara lain pengeringan, pemanasan, dan pendinginan. Kerusakan mekanis akibat benturan, terjatuh, tekanan selama pasca panen, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan pangan. Kerusakan kimia akibat perubahan unsur pada bahan pangan yang tidak diinginkan, contoh denaturasi protein. Kerusakan mikrobiologis disebabkan aktivitas mikroba. Macam-macam bakteri. Bakteri menurut suhu. Bakteri termofilik suhu 44 derajat sampai 55 derajat Celcius. Bakteri mesofilik suhu 20 derajat sampai 45 derajat Celcius. Bakteri psikrofilik di bawah suhu 20 derajat Celcius. Bakteri menurut udara dan oksigen. Bakteri aerobik membutuhkan oksigen untuk tumbuh, sedangkan bakteri anaerobik tidak dapat tumbuh bila ada oksigen. Bahan nabati dan bahan hewani. 1. Bahan nabati terdiri dari sayuran, buah-buah, serealia, dan rumput laut. Bahan nabati menurut iklim. Tropis, terong, kangkung, buncis, daun salam, ubi jalar, daun singkong, nanas, pisang, pepaya, alpukat, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Subtropis. Wortel, kol, brokoli, jamur, seledri, selada, anggur, apel, jeruk, dan berbagai jenis beri. Proses dan alat pengawetan bahan nabati dan hewani. 1. Pengawetan suhu rendah. Umumnya yang dimaksud dengan suhu rendah berkisar antara negatif 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Cara pengawetan pangan dengan suhu rendah ada 2. Pendinginan yaitu cooling 5 sampai negatif 8 derajat Celcius atau negatif 2 sampai 8 derajat Celcius. Pembekuan atau freezer negatif 12 sampai negatif 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat yaitu quick freezing dari negatif 24 sampai 40 derajat Celcius. Suhu di mana produk mempunyai keawetan yang paling lama disebut suhu optimum. Jika penyimpanan dilakukan di bawah suhu optimum atau di tempat yang terlalu dingin, buah-buahan dan sayuran akan mengalami kerusakan fisik yang sering disebut chilling injury.
Apabila penyimpanan buah dan sayuran dilakukan di atas suhu optimum atau pada suhu yang terlalu hangat juga tidak akan menghasilkan keawetan. 2. Pengawetan dengan suhu tinggi. Dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan panas yaitu: 1. Jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba embusuk dan mikroba patogen. 2. Jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan. Jika memanaskan selama 1 jam di dalam air mendidih dalam 100 derajat Celcius, sama dengan memanaskan bahan tersebut selama 20 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Pengawetan dengan suhu tinggi. A. Sterilisasi. Istilah sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba. Untuk menghasilkan enzim biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, misalnya 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit selama 15 menit. Sterilisasi komersial adalah sterilisasi yang biasanya dilakukan terhadap bahan pangan di dalam kaleng dan botol. Pasteurisasi. Suatu proses pemanasan yang relatif cukup rendah umumnya dilakukan di bawah 100 derajat Celcius dengan tujuan mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk sehingga bahan panganan lebih awet. C. Balancing adalah pemanasan pendahuluan yang dilakukan pada sayur dan buah untuk menginaktifkan enzim yang diantaranya enzim katalase dan peroksidase yang merupakan enzim paling tahan panas dalam sayuran dan dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius sampai 93 derajat Celcius selama 3-5 menit. D. Sterilisasi produk secara sinambung atau proses aseptis. Konsep sterilisasi high temperature short time atau HTST dan ultra high temperature disingkat juga UHT. Pada kondisi ini, sterilisasi dilakukan pada suhu 130 derajat sampai 145 derajat Celcius. Tetapi hanya dalam beberapa detik saja. Proses sterilisasi produk pangan dan bahan pengemasan atau wadah dilakukan secara terpisah. Pengisian produk dilakukan setelah wadah dan produk disterilisasikan terlebih dahulu dan harus dilakukan pada ruangan yang steril. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.